Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يضاءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم أما بعد. Al-Karam Ustaz Dr. Andes Ki Haji Soekarti yang saya muliakan, Ustaz Wahid dan Ustaz-Ustaz yang lain. Terima kasih Pak Agus yang telah mengantarkan pengajian kita atau kajian kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bu Dwi juga yang selalu setia mengawal untuk taksin Al-Quran setiap pagi. Terima kasih semuanya Bapak Ibu yang telah dengan ikhlas dan tidak riak bergabung dalam kajian online Asy-Syifa pada pagi hari ini. Para pengurus juga Bunda Nobida alhamdulillah sudah sehat sehingga hari ini insya Allah posisinya ada di Jakarta karena sudah sehat walafiat. Semoga selalu sehat dan terus bisa mengawal kajian kita online Asy-Syifa ini. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah. Berkali-kali sudah kita sampaikan bahwasanya riya itu adalah berasal dari kata ru'yah. Ru'yah itu artinya melihat. Jadi seperti tradisi umat Islam, dalam hal ini Kementerian Agama kalau mau mengawali Ramadan itu melakukan ru'yah. Ru'yah itu artinya melihat. Jadi riya itu dari ru'yah, melihat. Kemudian sum'ah itu dari lafadz sima'. Sima' itu mendengar. Jadi kalau ru'yah itu melihat, sima' itu mendengar. Nah, adapun riya asalnya adalah mencari kedudukan di hati manusia dengan memperlihatkan kepada mereka beberapa hal kebajikan. Hanya saja pangkat dan kedudukan di hati manusia itu dicari dengan amal-amal perbuatan selain ibadah dan kadang-kadang juga dicarinya dengan ibadah. Jadi diperlihatkan amal ibadah kita, diperdengar-dengarkan amal ibadah kita dalam rangka mencari kedudukan di hati manusia. Oh, orang itu memang aktif ngajinya. Ya. Orang itu memang luar biasa. Jadi ingin mendapatkan kedudukan di hati manusia dengan amal ibadah yang dilakukan, maupun juga ingin mencari kedudukan di hati manusia dengan perbuatan yang dilakukan selain amal atau selain ibadah. Itu adalah riya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi dengan demikian, maka definisi riya adalah keinginan seorang hamba
akan kedudukan di hati manusia dengan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keinginan seorang hamba akan kedudukan di hati manusia dengan cara mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang berbuat riya itu adalah orang yang beribadah, yang memperlihatkan ibadahnya kepada manusia. Oke? Jadi orang yang berbuat riya itu adalah orang yang beribadah, yang memperlihatkan ibadahnya kepada manusia. Nah, perkara yang demikian itu Bapak Ibu, itu memang sangat banyak. Artinya para jamaah, jalan agar kita riya itu jalannya sangat banyak. Jadi jalan agar kita itu riya itu sangat banyak. Namun demikian, dari sekian jalan menuju riya itu para jamaah, ulama mengumpulkan ada 5 bagian. Yang secara umum dan mudah, kalau kita tidak mampu menjaga hati, akan menimbulkan yang namanya riya. Jadi sangat banyak jalan menuju riya itu yang menyebabkan kita riya itu, tetapi ulama kemudian mengumpulkan menjadi 5 bagian. Yang 5 bagian itu kalau kita sekali lagi tidak hati-hati, maka itu sangat memudahkan bagi kita untuk berbuat riya di saat kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja 5 hal tersebut? 5 hal tersebut para jamaah yang kita pergunakan untuk berhias diri kepada manusia, mencari kedudukan di dalam hati manusia, itu diantaranya tentang badan kita sendiri, tentang pakaian kita, tentang ucapan kita, tentang perbuatan kita, tentang pengikut, jadi pengikut atau jamaah, dan hal-hal yang di luar hal tersebut. Nah, demikian pula orang yang ahli dunia berbuat riya, itu juga dengan 5 sebab tersebut. Jadi riya bukan karena ibadah, tapi riya karena persoalan dunia. Itu juga banyak melalui 5 jalan tersebut. Melalui 5 jalan tersebut. Hanya saja bedanya mencari kemegahan dan bermaksud riya dengan amal-amal perbuatan yang tidak termasuk dari jumlahnya, taat itu lebih ringan daripada riya dengan amal perbuatan yang taat. Jadi kalau riya urusannya dengan persoalan dunia itu lebih ringan dengan riya hubungannya dengan ibadah. Kalau ibadah itu memang berat para jamaah. Kenapa orang-orang itu masuk ke neraka wel? Ya karena saat melakukan sholat itu riya.
Ya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Ya. Jadi berangkat dari ayat tersebutlah maka ada ulama yang menghukumi para jemaah khusyuk di dalam sholat itu hukumnya wajib. Ya. Jadi kalau tidak khusyuk justru sholat kita akan menghantarkan kita masuk ke dalam neraka wel. Naudzubillah min dzalik. Ya. Nah, Bapak Ibu rahimahullah. Kita bahas yang pertama. Ya. Riak dalam agama dengan badan kita. Ya. Jadi riak dalam agama dengan badan. Para jamaah rahimahullah. Apa yang dapat menunjukkan kita riak melalui badan kita itu? Jadi misalnya Bapak Ibu, kita memperlihatkan kurusnya badan kita. Kita memperlihatkan pucat wajah kita. Kurus dan pucat wajah kita. Dengan kondisi badan kita yang kurus, wajah kita yang pucat, agar dengan demikian itu orang-orang menyangka kita bahwa semua itu kita atau semua itu ada pada diri kita dengan kurus dan pucat itu, agar orang-orang itu menyangka diri kita bahwa kita itu memang sangat keras ijtihad kita. Ya. Besar perhatiannya terhadap urusan agama dan menang takutnya pada akhirat. Jadi maksudnya menang takutnya pada akhirat itu dengan badan kita kurus, wajah kita pucat itu, wah saya ini memang akhirat yang menjadi tujuan saya. Tidak apa-apa, badan saya kurus, wajah saya pucat, bahkan mungkin sedikit kelihatan sangat ngantuk misalnya, karena memang selalu berjaga di malam hari. Selalu malam hari, selalu bangun, sehingga kemudian wajahnya nampak pucat, matanya nampak sembab, merasa karena setiap malam harus bangun, ya, memperbanyak ijtihad dan besar perhatiannya terhadap urusan-urusan agama. Ya saya harus bangun, saya harus baca Quran setiap malam, saya harus melakukan ibadah ini, ibadah itu, sehingga menjadi sebab wajahnya pucat, matanya nampak kurang tidur, badannya kurus, karena juga selalu berpuasa, Senin Kemis, puasa Nabi Daud, puasa Yaumul Bid, sehingga nampak badannya kurus karena selalu berpuasa. Kalau itu yang terjadi pada jamaah, apapun yang tadi kita lakukan itu sia-sia jamaah. Jika itu semua kita lakukan, tidak ikhlas karena Allah. Jika kondisi badan kita yang kurus, wajah kita yang pucat, mata kita yang nampak kurang tidur, itu niatnya ingin mencari kedudukan di hadapan manusia, maka sekali lagi jamaah sangat merugikan diri kita. Dan semua itu adalah ibadah yang sia-sia, ya, bagi kita dengan ketidakikhlasan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para jemaah, rahimakumullah, itulah sebab-sebab bila mana telah tampak diperlihatkan
Niscaya kemudian manusia mencari petunjuk dengan sebab-sebab itu pada urusan-urusan ini. Kemudian manusia akan memberikan semacam penilaian gitu, kepada kita. Oh, memang orangnya taat betul terhadap agama ini. Makanya sampai seperti itu. Ya. Kalau itu yang terjadi sekali lagi para jamaah, yang kita lakukan adalah sama sekali tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimahullah, termasuk hal yang terkait dengan badan kita adalah merendahkan suara, mencekungkan kedua mata, dan mengeringkan kedua bibir untuk menunjukkan dengan demikian bahwasanya ia selalu melakukan puasa. Dan sesungguhnya riya dan sesungguhnya kesopanan syarak itu adalah merendahkan suaranya. Gak oleh ngomong banter-banter, alon-alon nek ngomong. Itu menunjukkan bahwa memang saya ini betul-betul taat terhadap syariat. Ya. Jadi kesopanan syarak itu adalah dengan cara merendahkan suaranya, mempelankan suaranya. Ya. Atau kelemahan, lapar, itulah yang melemahkan kekuatan. Jadi Masya Allah Bapak Ibu, memang hampir semua aktivitas kita ini, sekali lagi para jemaah, bisa menjadi media bagi kita untuk berbuat riya. Semua aktivitas yang ada pada diri. Kalau kita tidak berhati-hati. Kalau kita tidak berhati-hati. Maka karena itulah para jamaah, Nabi Isa Al-Masih alaihissalam pernah berkata, apabila salah seorang dari kamu melakukan puasa, maka minyailah kepalanya, menyisir rambutnya, dan memberi celak pada kedua matanya. Maksudnya, agar manusia tidak melihat bahwa saat itu kita sedang berpuasa. Tampil yang baik, ya, minyai rambut kita, sisir rambut kita, pakailah celak, ya. Kalau ibu-ibu pakailah lipstik, ya, biar menutupi bahwa saat itu kita sedang berpuasa. Tapi kalau kita kemudian berpuasa dengan menunjukkan bahwa kita lemas, bibir kita kering, nggak dimatikan itu Bu Dwi. Saya terlempar Ustaz, saya nggak jadi kohos sekarang. Mati ini. Bu Harinti itu belum dimatikan itu. Ya. Baca Quran. Monggo lah buat. Sudah dimatikan itu. Iya, monggo Ustaz. Nggih. Jadi itu pesan Nabi Isa alaihissalam. Minyailah rambut kita, sisirlah rambut kita sehingga tetap nampak tampil dengan baik untuk menutupi bahwa saat itu kita sedang berpuasa. Jangan tunjukkan lemes, jangan tunjukkan bibir kita kering, ya, dan seterusnya. Demikian pula diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, itu semua karena dikhawatirkan padanya dari tikaman setan dengan riya. Ya. Jadi bujukan setan dengan riya. Oleh karena itu, sahabat Ibnu Mas'ud juga pernah berkata, jadikanlah berpuasa dengan memakai minyak. Jadi tadi itu, yes, nampak kita
tidak menunjukkan bahwa saat itu kita sedang berpuasa lah gitu ya. Sehingga sahabat Ibnu Mas'ud pun mengatakan, jadikanlah berpuasa dengan memakai minyak. Nah, maka inilah pencerminan orang-orang agama dengan badan. Ya. Jadi pencerminan agama melalui badan yang kemudian menimbulkan riya. Ya. Kemudian menimbulkan riya melalui badan kita itu tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu para jemaah, riya dengan tingkah laku dan pakaian. Masya Allah. Jadi kalau tadi badan kita, sekarang riya dengan tingkah laku dan pakaian. Adapun cara ya, yang dilakukan agar kemudian menimbulkan riya dengan tingkah laku dan pakaian, ya, misalnya rambutnya tidak pernah disisir, ya, kemudian menundukkan kepala waktu berjalan, ya, pelan-pelan dalam bergerak, menetapkan bekas sujud pada wajahnya, ya, lalu tebal pakaiannya, memakai pakaian berbulu, menyingsingkan pakaian pada dekat betis, memendekkan lengan baju, meninggalkan membersihkan pakaian, dan membiarkan pakaian itu sobek. Semua itu para jamaah dapat dipergunakan untuk berbuat riya, agar dapat dilihat dari dirinya bahwa dia itu pengikut, ya, sudah pada yang demikian dan mengikuti pada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Jadi Bapak Ibu rahmatullah, itu semua sekali lagi para jamaah memudahkan bagi kita untuk berbuat riya, ya, untuk berbuat riya. Jadi sarungnya diangkat sampai di atas betis, ya, demikian celananya, dan seterusnya dan seterusnya. Demikian pakaiannya dibiarkan sobek-sobek, dibiarkan kotor, ya, itu dengan maksud bahwa dia adalah orang yang benar-benar lebih mementingkan kehidupan akhirat dibandingkan dengan kehidupan dunia. Sehingga pakaiannya pun sampai bertambal-tambal, ya. Itu melakukan sholat di atas sajadah, ya, bahkan kadang-kadang memakai pakaian baru menyerupai ahli tasawuf dengan disertai tidak adanya tanda-tanda hakikat tasawuf pada batin. Penampilannya pakaian saja seperti orang-orang yang tasawuf, tetapi sesungguhnya hatinya kosong dari sifat tasawuf tersebut. Sifat untuk membersihkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para jamaah Allah, termasuk pada yang demikian, merasa cukup dengan kain sarung di atas kain surban dan menjatuhkan kain selendang atas dua mata, agar dengan demikian dapat dilihat ia sudah sampai pada batas akhir keburukan hidupnya menuju takut dari debu jalan, dan agar supaya
mata manusia berpaling kepadanya disebabkan karena berbedanya dengan tanda tersebut. Intinya para jamaah, berpakaian kusut, berpakaian baru, bertingkah laku seperti yang sudah disebutkan tadi. Kalau itu semua kita lakukan untuk mencari kedudukan dan pujian di hati manusia, itu semua adalah riya. Pakaian saya ya selalu baru terus. Pakaian saya selalu najis terus, rapi terus, dan seterusnya. Kalau itu niatnya untuk mendapatkan sanjungan dan kedudukan di hati manusia, itu perbuatan. Sebaliknya, dengan pakaian kusut, pakaian yang robek-robek, pakaian yang ditambal-tambal, pakaian yang jelek, kalau niatnya menunjukkan bahwa kita adalah orang yang taat kepada Allah, lebih mementingkan akhirat daripada dunia, ya sudah, yang penting pakaian saya bisa menutup aurat, yang penting pakaian saya suci, walaupun tambal-tambalan, walaupun kusut jelek, walaupun robek, tidak apa-apa. Tetapi kalau itu kemudian niatnya agar disangka oleh orang lain bahwa dia adalah lebih mementingkan kehidupan akhirat untuk mendapatkan pujian orang lain, agar disangka bahwa dia lebih mementingkan kehidupan akhirat, apa yang kita lakukan seperti itu para jamaah juga hal yang sia-sia. Sama sekali tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada akhirnya para jamaah, sebagaimana yang sudah saya sampaikan berkali-kali, pada akhirnya para jamaah semuanya kembali kepada hati kita. Ya, semuanya kembali kepada hati kita. Pakaian mewah kalau ingin dapat pujian, riya. Pakaian kusut, robek-robek, tambal-tambalan, jika ingin dapat pujian manusia, dengan disangka kita orang yang sangat-sangat taat terhadap agama, juga riya. Ya, juga riya. Menunjukkan dengan kusutnya wajah, ya, dan seterusnya, juga riya jika itu kita lakukan ingin mendapatkan pujian manusia dan kedudukan di hati manusia. Apa yang kita lakukan itu, sekali lagi para jamaah, adalah sia-sia dan tidak ada nilainya sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di akhirat nanti, kalau kita mau diterima kehadiran kita oleh Allah di akhirat nanti, kita harus menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat, ya. Hati yang selamat, hati yang baik, tidak ada sedikit rasa riya, sum'ah, ujub, takabur. Kalau masih ada sedikit pun rasa seperti itu yang ada di hati kita, Allah tidak akan menerima kehadiran kita besok di akhirat. Jadi, illa man atallaha biqalbin salim. Kita menghadap Allah harus dengan hati yang selamat, harus hati yang bersih. Dengan hati yang selamat, hati yang bersih itu, baru Allah akan menerima kehadiran nanti di akhirat. Maka berat para jemaah untuk menghadapi sesuatu yang akan menyebabkan kemudian diri kita ini betul-betul bersih, tidak riya, tidak ujub, tidak sum'ah, itu memang berat. Tetapi para jamaah memang semuanya harus dilatih, ya, semuanya harus dilatih. Tidak, bahasa Jawanya tidak ujuk-ujuk kita bisa menjadi orang yang ikhlas, ya, tanpa kita harus berlatih menjadi orang yang mukhlisin atau orang yang mukhlasin,
Orang yang betul-betul ikhlas di dalam melaksanakan aktivitas apapun yang kita lakukan, termasuk aktivitas yang bernilai ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hanya orang-orang yang ikhlas saja para jamaah, yang setan sudah angkat tangan, tidak mampu untuk menjerumuskan orang-orang yang sudah ikhlas itu. Ya, tidak mampu untuk menggoyahkan hati kita sehingga akan timbul ingin mendapatkan pujian, sanjungan dari manusia. Ketika kita sudah ikhlas, memang setan angkat tangan para jamaah. Sudah tidak mampu untuk menggoda kita. Sudah tidak mampu untuk menggoda kita. Itu para jamaah. Yang ketiga para jamaah, riak dengan perkataan. Jadi riak dengan perkataan. Bapak Ibu para jamaah, riak orang yang ahli agama adalah dengan nasihat, peringatan, berkata dengan hikmah, penghafalan hadis, bahkan asar-asar para sahabat. Karena untuk dipergunakan berbicara dan memperlihatkan banyak ilmu, menunjukkan pada besarnya perhatian dengan hal ikhwal, orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang soleh, ya, orang-orang yang soleh, dan geraknya kedua bibir dengan zikir di hadapan manusia. Perintah berbuat kebajikan, mencegah berbuat kemungkaran dengan memperlihatkan makhluk, memperlihatkan kemarahan terhadap kemungkaran, dan memperlihatkan penyesalan terhadap perbuatan manusia pada kemaksiatan. Memperlemah suara dalam berbicara, memperkeras suara dalam membaca Al-Quran untuk menunjukkan dengan demikian pada takut dan gelisah, mengajak menghafalkan hadis, bertemu para guru, menolak orang-orang yang meriwayatkan hadis dengan menjelaskan kesalahan-kesalahan dalam lafadznya agar dapat diketahui bahwa ia mengetahui dengan hadis-hadis itu dengan lebih mendalam. Dan segera pada mengatakan hadis itu sahih atau hadis itu tidak sahih, untuk memperlihatkan kelebihan yang ada padanya dan bertukar pikiran untuk maksud mendiamkan musuh, untuk memperlihatkan kepada manusia agar akan kekuatannya pada ilmu agama. Riak dengan kata-kata itu sangat banyak, macam-macamnya tidak terhingga, sehingga kemudian para jamaah kita mesti berhati-hati. Sampai apa yang kita katakan dalam bahasa yang amat sangat kita kenal. Amar ma'ruf nahi mungkar. Memberikan nasihat, memberikan peringatan, memberikan wawasan. Ya, kalau semuanya itu ingin kita mendapatkan sanjungan dan kedudukan di hati manusia, oh memang orang itu pintar sekali ya, banyak menghafal hadisnya, banyak menghafal ayatnya, paham betul tentang asar-asar para sahabat. Ternyata ketika ada orang ngomong hadis ini, dia tahu, oh ini tidak sahih. Dan kemudian ada orang ngomong tentang hadis ini, oh dia tahu ini adalah sahih. Jika semuanya itu kita lakukan dengan kita ingin menunjukkan diri kita sebagai orang yang ahli agama, orang yang pinter, orang yang banyak gurunya, orang yang banyak riwayatnya, orang yang paham betul tentang kedalaman tentang syariat agama Islam ini. Kalau semuanya itu kita lakukan hanya sekedar ingin mendapatkan sanjungan dan kedudukan dari manusia, hati manusia, apa yang kita lakukan itu sia-sia para jamaah.
Jadi amar ma'ruf nahi mungkar pun jika kita lakukan agar kita mendapatkan sanjungan. Keras orang itu. Kalau sedikit saja mesti kita diingatkan. Jika itu kita lakukan, sekedar menunjukkan bahwa kita ini sungguh-sungguh dalam mentaati perintah agama, dan itu kita lakukan ingin mendapatkan sanjungan dan kedudukan dari manusia, amar ma'ruf seperti itu pun sia-sia para jamaah. Kita lakukan sia-sia para jamaah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu rahmatullah, sungguh hidup ini memang harus berhati-hati. Pembicaraannya difasih-fasihkan agar orang paham bahwa kita memang fasih ya, dalam menghafalkan ayat. Memang kita fasih dalam menghafalkan hadis-hadis. Kita fasih dalam menghafalkan hikmah-hikmah dan keutamaan-keutamaan yang itu semua kita niatkan. Sekali lagi, jika kita niatkan untuk mendapatkan sanjungan dan pujian di hadapan manusia, oh, kalau orang itu memang hafal semua itu. Hadis tentang ini, hadis tentang ini, ayat tentang ini, ayat tentang ini. Jika itu kita lakukan dengan cara ingin mendapatkan sanjungan dan kedudukan di hati manusia, jamaah, sekali lagi apapun yang kita lakukan, itu adalah sia-sia, tidak bernilai sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ya. Jadi hati-hati juga. Ya. Makanya sampai pun ya, para qori'ah ketika tampil membaca Al-Quran itu, ya, perintahnya yang harus ikhlas. Ya. Bukan karena ingin mendapatkan sanjungan. Masya Allah, Ustadz itu suaranya luar biasa. Ustadzah ini suaranya luar biasa. Jika itu yang ada pada hati kita, bacaan Quran kita pun para jamaah sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu para jamaah. Yang keempat para jamaah, riya dengan amal perbuatan. Jadi riya dengan amal perbuatan. Misalnya ketika sholat berdirinya lama sekali. Sehingga orang mengatakan, oh berarti hafalannya kuat orang itu. Sehingga baca suratnya panjang. Yang menyebabkan berdirinya lama sekali. Ya. Jadi orang yang mengerjakan sholat dengan lama berdirinya, memperpanjang tulang belakangnya, rukuknya lama, ya, sujudnya lama, menundukkan kepalanya lama, ya, memperlihatkan ketenangan dan ketenteraman, menyamakan kedua telapak kaki dan kedua tangan. Bahkan demikian pula dengan orang yang berpuasa, orang yang perang, orang yang haji, orang yang sedekah dengan memberikan makanan dan juga dengan memberikan makanan dan dengan merendahkan diri dalam menjalankan ketika bertemu dengan orang, seperti melembutkan pelupuk mata, menundukkan kepala dan hormat dalam berbicara, sehingga orang yang berbuat riya itu kadang-kadang mempercepat dalam berjalan kepada kebutuhannya. Maka apabila seorang dari ahli agama melihat kepadanya, niscaya ia kembali kepada hormat dan menundukkan kepala karena takut dari jika dinisbatkan kepada tergesa-gesa dan sedikitnya hormat. Maka apabila seseorang dari ahli agama itu telah menghilang, niscaya ia kembali kepada ketergesaan. Jadi kalau dilihat orang yang ahli agama, dilihat oleh gurunya, dilihat oleh ulama, itu ibadahnya pelan-pelan, santai, dengan baik. Tapi begitu sudah tidak dilihat oleh ulama, oleh orang yang ahli agama,
kembali lagi ibadahnya seperti sedia kala dilakukan dengan asal-asalan, dengan mempercepat dan lain sebagainya dan sebagainya. Jadi Masya Allah, kita kena dari berbagai aspek dan dari berbagai jurusan. Bisa saja semua itu terjadi pada diri kita. Ketidakikhlasan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdiri saat sholat dengan lama, saat rukuk dengan lama, saat sujud dengan lama, ya, menundukkan kepala, ya, memperlihatkan ketenangan dan ketenteraman, ya, menegakkan kedua telapak kaki dengan sangat rapat, dengan sangat baik, demikian dengan membentangkan kedua tangannya. Jika semua itu kita lakukan dengan niatan agar orang melihat sholat kita yang paling bagus, sholat kita yang paling sempurna, kalau itu yang kita lakukan, kalau itu yang ada pada hati kita, sekali lagi para jamaah, sia-sia para jamaah yang kita lakukan tersebut. Amal perbuatan tersebut sia-sia para jamaah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahmatullah. Jadi dengan demikian para jamaah rahmatullah, maka akhirnya kembali lagi para jamaah, pandai-pandai kita untuk menjaga hati kita. Ya, pandai-pandai para jamaah sekali lagi untuk menjaga hati kita. Masya Allah. Ya, dalam berbagai hal, dalam berbagai kesempatan, kita bisa saja berbuat riya para jamaah. Ya, melalui amal perbuatan kita, melalui badan kita, melalui perkataan kita, ya, bahkan melalui tingkah laku dan pakaian kita, itu juga bisa saja menjadi media bagi kita untuk berbuat riya jika kita tidak mampu menjaga hati kita, ya, tidak mampu menjaga hati kita. Yang terakhir para jamaah, yang kelima, riya dengan banyak teman, banyak pengunjung, banyak orang yang mempergaulinya. Masya Allah. Ya. Jadi riya dengan jamaah kita sangat banyak. Pengikut kita sangat banyak. Yang mengunjungi saat kita melakukan kajian sangat banyak. Yang silaturahim ke rumah kita sangat banyak. Jika semua itu hati kita mengatakan, saya orang yang paling alim, saya orang yang paling banyak ilmu, saya orang yang paling dicintai oleh jamaah dan lain sebagainya. Dan jika itu kita lakukan, ingin mendapatkan hal-hal yang seperti yang saya sampaikan, kesanjungan dan kedudukan di hati manusia, apapun yang ada pada diri kita, walaupun nampak jamaah kita sangat banyak, pengikut kita sangat banyak, sia-sia para jamaah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu, maka tetap kita harus mampu menjaga hati kita. Oke? Kita harus mampu menjaga hati kita. Jadi kalau kita banyak dikunjungi oleh orang, lalu kita merasa menjadi orang yang alim, menjadi ulama besar, agar dikatakan kita sebagai ulama yang besar, agar kita dikatakan sebagai ulama yang tersohor, agar kita dikatakan orang yang punya kemampuan dalam hal ini dan itu niatnya ingin mendapatkan sanjungan manusia. Sekali lagi pada jemaah, apa yang kita lakukan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ternilai apapun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak dan Ibu sekalian, mesti kita hati-hati
dalam segala aspek kehidupan kita. Karena dalam segala aspek kehidupan kita itu para jamaah, kalau kita tidak mampu menjaga hati, sekali lagi itu dapat menjadi sebab menimbulkan riya, perbuatan riya, perbuatan yang akan menjadi sebab amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu para jamaah rahmatullah. Nah, bagaimana dengan saat kita melihat ya atau membaca hadis Rasulullah SAW? Ya. Jadi misalnya sebuah keterangan yang diriwayatkan dari Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW pada suatu hari hendak pergi keluar kepada para sahabatnya. Kemudian beliau melihat tong yang di dalamnya ada air. Ya, sebuah tong yang di dalamnya ada airnya. Beliau membetulkan surban dan rambutnya. Ya, artinya surbannya diikat dengan baik, rambutnya disiapkan dengan baik. Maka Aisyah berkata, "Mengapakah engkau berbuat demikian, wahai Rasulullah?" Kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, "Na'am, inna Allah Ta'ala yuhibbu minal abdi ayyata zayyana li ikhwanihi idha kharaja ilaih." Jadi ketika Rasul ditegur oleh Aisyah, kenapa jangan menyingsingkan lengan baju biar tadi tidak terkena air, mengikatkan surbannya, mungkin juga merapikan rambutnya biar tidak terkena kotoran di tong yang ada airnya tadi. Ketika ditegur seperti itu, Rasulullah dawuh, ya, sesungguhnya Allah Ta'ala itu mencintai dari hambanya untuk berhias bagi saudaranya apabila ia keluar kepada mereka. Jadi ini adalah betul-betul dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW. Ya. Jadi ini adalah suatu ibadah. Coba kalau kemudian Rasulullah SAW itu secara mudah dijelaskan sebagai berikut misalnya. Kalau Rasulullah SAW itu tidak tampil dengan baik, pakaiannya baik, ya, ucapannya baik, ya, secara keseluruhan beliau tampil dengan baik. Apa kata orang kafir nanti? Ya. Jadi penampilan yang baik, wabil khusus seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang penting itu tidak menarik perhatian orang lain agar mendapatkan sanjungan, tetapi bagi Rasulullah SAW saat itu para jemaah, kenapa beliau tampil dengan sangat baik itu? Agar menarik perhatian orang-orang kafir yang kemudian menjadi sebab orang-orang kafir itu bisa masuk agama Islam. Oh, Islam itu ternyata rapi, baik, bersih, harum, dan seterusnya dan seterusnya. Itu tujuan daripada Rasulullah SAW dalam rangka mendakwahkan agama Islam. Sehingga jikalau Rasulullah SAW itu jatuh dari mata mereka, niscaya mereka tidak merasa senang mengikutinya. Maka wajiblah atas Rasulullah SAW memperbaguskan hal ihwalnya agar tidak diremehkan oleh pandangan mata mereka. Karena pandangan mata mereka, makhluk awam itu memanjang
kepada lahirnya. Memandang maksudnya, memandang kepada lahirnya, tidak kepada batinnya. Maka yang demikian itu Rasulullah SAW menghendaki. Jadi orang awam itu kan tidak tahu apa yang ada di dalam batin kita. Kalau orang awam itu melihat kan apa yang tampil secara nyata di hadapan mereka. Sehingga para jamaah, contoh apa yang diriwayatkan dalam hadis ini, itu Rasulullah harus berpenampilan seperti itu boleh-boleh saja, agar tidak dipandang remeh oleh orang-orang kafir, dan agar mereka tahu bahwa Islam itu baik. Islam itu tidak sebagaimana yang banyak digambarkan sebagai orang-orang yang terbelakang, orang-orang yang kotor, orang-orang yang tidak peduli dengan lingkungan di mana ia berada dan sebagainya. Itu akan tertepis dengan penampilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sangat bagus, sangat menarik dan sangat menantang. Tapi itu semua dilakukan oleh Rasulullah bukan ingin mendapatkan pujian dan kedudukan di hati manusia, tapi niatnya agar mereka tahu bahwa Islam itu baik, ya, bahwa syariat Islam itu baik. Dengan cara itu agar mereka kemudian berbondong-bondong masuk agama Islam. Oleh sebab itu para jemaah semuanya, sekali lagi para jemaah, adalah kembali kepada hati kita. Semuanya kembali kepada hati kita. Mau berpakaian baik, mau berpakaian tidak baik, mau berpenampilan seperti ini, seperti itu, mau berkata ini dan itu, mau beribadah seperti ini dan seperti itu, mau tampil badan kita kurus maupun gemuk dan seterusnya. Yang penting bagi kita, tidak ada niatan agar kita mendapatkan sanjungan dan kedudukan di hati manusia. Kalau itu semuanya dapat kita lepaskan dari hati kita, maka aktivitas apapun, penampilan apapun, ibadah apapun yang kita lakukan, mau sedang, mau dipercepat, mau diperlama, yang penting bagi kita tidak ada niatan untuk mendapatkan sanjungan dan kedudukan di hati manusia, maka monggo-monggo saja itu dapat kita lakukan. Tetapi 5 kondisi tadi itu memang jamaah sangat memudahkan kita untuk berbuat riya. Jika sekali lagi kita tidak pandai menjaga hati kita. Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah ini memang sangat banyak untuk pembahasan tentang riya ini, karena sekali lagi riya ini sesuatu hal yang amat sangat penting untuk kita ketahui, sehingga kemudian tidak sampai apa yang kita lakukan ini menyebabkan diri kita menjadi rugi. Bukan sekedar rugi di dunia, tetapi yang paling penting yang harus kita jaga, jangan sampai kita rugi di akhirat kelak. Sebab kalau sudah di akhirat, sudah tidak dapat kita berbuat apapun. Karena negeri akhirat adalah negeri pembalasan. Maka selama kita masih hidup seperti saat ini, monggo betul-betul kita jaga hati kita. Kita jaga niat kita, agar apapun yang kita lakukan ini betul-betul kita laksanakan semata-mata hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, demikian, dan insya Allah untuk pertemuan berikutnya akan kita sampaikan penjelasan tentang tingkatan-tingkatan riya. Ya, tingkatan-tingkatan riya dan seterusnya. Masih harus kita bahas secara terus-menerus tentang riya. Demikian para jamaah yang bisa kami sampaikan, dan kami kembalikan kepada Pak Agus bagian. Monggo Pak Agus.